Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan nikmat ma'rifahnya kepada kita terus bertambah sehingga kita selalu pada posisi kurbahnya sampai pada derajat yang disebut dengan oleh ahli ma'rifah, yaitu ahlul hakikah, yaitu adalah para ahli hakikah. Mudah-mudahan ilmu ma'rifatullah mengajarkan kita banyak hal untuk membimbing kita kepada satu arah yang lebih potensial sebagai manusia dalam pandangan Allah adalah hamba-hambanya yang terdekat, yang memahami rahasia-rahasia daripada ketuhanan itu sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pengetahuan kepada kita yang sangat tidak berarti ini, maka Allah terus menambah pengetahuan irfannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baina insyaallah abasu bi kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau memberi bahasan di sini tentang bagaimana memahami taubat ya. Indah Syekh Abdul Qadir Jailani, taubat itu menurut beliau ada dua taubat menurut beliau, yaitu taubat orang awam dan taubat orang khas atau taubatnya orang khawas, taubatnya orang-orang yang sudah istimewa, diangkat Allah derajat pada tingkat aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengenal mengapa para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala selalu didudukkan pada tingkat al-muqarrabun biindillah di sisi Allah yang membedakan kita dengan mereka. Mengapa demikian? Karena mereka apa yang kita capai selama ini, apa yang kita usahakan selama ini dalam ibadah ternyata hanya berlingkup atau beredar ya pada medan-medannya, pada medan yang sifatnya skala awam, sehingga pencapaian kita itu hanya bersifat lahiriah saja, tidak sebagai sebuah pencapaian rohani di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faqalal mu'allif rahimahumullah, beliau mengatakan taubat, ketahuilah taubat itu, kata beliau, ala nau'aini, terbagi atas dua bagian, taubatul am wa taubatul khas, taubatnya orang awam dan taubatnya orang khawas ya. Beliau nanti kalau orang sudah masuk pada tingkat khawas, nanti dia akan berjenjang di situ sehingga diketahuilah nanti sampai tingkat yang lebih tinggi lagi dari khawas adalah khawasul khawas yang lebih tinggi, yang merupakan rahasia-rahasia daripada ilahiyah. Taubatul awam, adapun disebut dengan taubatul am atau taubat orang-orang awam, ialah ayyarji'a minal ma'syiyati ila ta'at. Nah, ini yang taubat yang paling banyak dikenal. Taubat orang awam adalah taubatnya dari maksiat dan daripada perbuatan dosa-dosa kepada ila ta'ati, kepada ketaatan. Ini umum sekali taubat seperti ini. Kita kenal pemahaman-pemahaman ini sudah melewati jenjang beberapa kitab-kitab. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin yang paling banyak kegemaran kita, misalnya kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, atau Mizanul Amal lil Imam Al-Ghazali. Meskipun Imam Al-Ghazali sudah menarik ya, pada kitab beliau Ihya Ulumuddin sudah menarik tentang taubat seorang tingkatan khawas, bahkan pada tingkat khawasul khawas yang membedakan dia dengan orang awam ya. Misalnya dalam kitab beliau tentang bahasan bab tentang asrarus shalah, asrarut thaharah, kita temukan di sana beberapa bagian-bagian ini. Namun alangkah bagus juga kita juga melihat bagaimana pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani tentang taubat ya, yang sesungguhnya bagi orang-orang khawas. Dengan mengenal ini, suatu saat mungkin di antara kita ingin sekali juga mencapai apa yang diperoleh orang-orang arif billah. Mengapa orang itu menjadi arif billah? Maka kita perlu mengenal. Taubat orang awam tadi adalah dari maksiyah kepada ketaatan, dari berbuat dosa
kemudian minta ampun dan ingin selalu tidak berbuat dosa. Wa minaz zamimah ilal hamidah, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang terpuji, yang oleh istilah Syekh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, istilah Imam Ghazali ya, ada istilah taqali tahali, mensunyikan diri dari perbuatan yang buruk menuju kepada perbuatan yang terpuji. Ini yang disebut dengan taubat kebanyakan kita, tapi ini pun juga sulit juga ya. Tapi jangan berkecil hati, yang penting kita tahu dulu ilmunya. Suatu saat kita mungkin akan mengambil pembelajaran ini pada saat kesempatan tertentu ya. Demikian juga minal jahimi ilal jannah, dari neraka kepada surga ya, dari suatu keburukan itu neraka ya, kepada surga. Dulu takut dengan neraka ya, sekarang mulai berharap mengintip surga ya, mengintip surga. Dulu karena takut neraka ya, sekarang mulai mengintip surga gitu ya. Wa min rohatil badani ilal musyaqqatin nafsi bijikri wal jahdi, dari malas, bermalas-malasan, malas beribadah, malas mengingat Allah, malas mempelajari tentang ketuhanan Allah, malas memperdalam pengetahuan tentang Allah, malas pengetahuan tentang ma'rifatullah, malas mempelajari. Ngapain itu? Orang belajar ketuhanan itu, ma'rifatullah itu Tuhan saja yang dibahas, apa tidak ada lagi yang lain? Ya, nah sekarang tidak lagi seperti itu ya. Sekarang mulai sudah sukalah mempelajari ilmu ketuhanan, sukalah mempelajari ma'rifatullah. Ternyata mengasihkan ilmu ma'rifatullah itu, menjadikan hati kita tenang, tentram, bertambahnya kepercayaan diri. Luar biasa kepercayaan diri ini, apalagi zaman sekarang, sesuatu yang sangat dicari orang. Karena itu banyak orang masuk Islam karena ingin mencari ketenangan diri, ketenangan jiwa, karena dianggap mereka dengan beragama itu menjadikan ketenangan ya. Dan ketika kita beragama sudah tenang, tetapi ternyata setelah mempelajari ma'rifatullah, kok ini tenangnya lain lagi. Ini luar biasa tenangnya ini terasa abadi ketenangannya ya. Ketenangan abadi ini susah dicari, yang dia hinggap atau hinggap menempel di jiwa ya. Bukan sekedar ketenangan biasa. Kalau ketenangan kita biasa, begitu kita berzikir atau memperdalam agama, tenang sementara. Nanti kita ada menemukan suatu masalah, gelisah lagi, belajar lagi, kita berzikir lagi, kita baru tenang lagi, begitu. Tapi sekarang setelah belajar ilmu ma'rifatullah, kok ketenangannya lama, terasa abadi ini, bahkan makin menyenangkan dan mungkin mengasihkan. Luar biasa ternyata. Bahkan tanpa sadar, sambil mengenal Allah, sambil ma'rifatullah, sudah berzikir kepada Allah. Ini luar biasa. Ketika Anda mendengarkan saya menyampaikan ilmu ma'rifatullah ini, Anda itu sudah berzikir kepada Allah. Luar biasa kan? Anda mendengarkan ini saja sudah berzikir kepada Allah, mengasihkan, karena sesuai dengan rohani Anda, sesuai dengan jiwa Anda. Yang kemarin saya sampaikan, silahkan Anda bercita-cita, tapi ketahuilah hati Anda itu, kata Syekh Abdul Qadir, di mana hati kamu? Hati kamu itu kemana? Dia menuju ruhnya. Ruhnya itu di mana? Ruh itu kemana? Qurbah, sisi indallah. Maka ketika saya menyampaikan hal-hal bersifat ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah, Anda bertemu dengan rohani Anda merasa tenang hati, nyaman hati, luar biasa. Kadang Anda tidak bisa lagi mengisahkan kepada orang, Anda kasihkan. Bahkan mungkin Anda ulang-ulang video saya mungkin, atau kawan-kawan di sini mengulang-ulang video, tidak apa-apa, bagus, menenangkan hati sambil mengingat Allah. Siapa tahu di situ ada tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita mengingat Allah karena potensi yang dibicarakan hanya Allah. Potensi secara keseluruhan total dalam ilmu ma'rifatullah itu yang dibicarakan itu hanya Allah. Pelengkapan-pelengkapan di dalamnya itu hanya pelengkapan tambahan yang tidak perlu begitu dihafal, tapi langsung pada rasa, karena itu kontaknya jauqiyah. Nah, ini kontaknya jauqiyah, bukan lagi soal kognitif. Kognitif kan kecerdasan, kalau ini kan jauq ini kan sesuatu yang sifatnya rasa sudah. Oh, sekarang kita tahu ternyata taubat yang kita lakukan selama ini adalah
taubat yang sifatnya bersifat lahiriah, johiriah, inilah yang disebut dengan taubat orang awam. Itu taubat orang awam masih. Subhanallah. Lalu bagaimana taubat orang khas? Taubat orang ahli ma'rifatullah bagaimana? Nah ini. Wa taubatul khas. Adapun taubat orang khas itu adalah ayyarji'a ba'da husul hajihi taubatu minal hasanati ilal ma'arifi. Ketahuilah, kata beliau, taubatnya orang khawas itu ialah kembalinya seseorang dari taubatnya daripada yang sudah dipahaminya kebaikan kepada ilal ma'arif. Jadi dianggap dia sudah tidak berdosa lagi, ya dia berbuat baiklah, hari-hari dia tidak membuat dosa kan, hari-hari tidak mencela orang, hari-hari tidak. Atau apalagi ini yang suka belajar agama ini kan kadang-kadang, maaf ya, saya tidak tahu, tapi kebiasaan saja orang yang sudah merasa belajar agama ya, atau seperti diri saya ya, mungkin terlalu lama belajar agama, sekolah dan sebagainya, kadang-kadang setan itu kuat membimbing manusia ya, membisikkan kepada manusia, yuwaswisu fi suduri nas. Apabila ada orang bicara tentang agama, otak langsung ilmu agama keluar. Ilmu fikih keluar, ilmu tauhid keluar, ilmu tafsir keluar, ilmu mustalahul hadis keluar, ilmu tarik tasrik keluar. Ini tarikul Islam yang keluar, macam-macam ilmu yang keluar sebagainya. Oh ini salah, ini benar sebagainya. Ya, dianggap itu halal-halal saja, tapi ketahuilah, betul itu halal, tapi itu minal hasanat saja. Maka taubat orang ahli ma'rifatullah, dia meninggalkan yang hasanat itu menuju yang ma'arif. Yang ma'arif apa? Yang wisdom, yang bijaksana. Dengan menyampaikan sesuatu ini apakah bermanfaat bagi orang atau tidak, menyelesaikan masalah atau tidak. Apakah dengan cara Anda menyampaikan itu, Anda apa hasilnya? Kalau tidak berguna, nggak usah. Kasihan kan, orang mendengar makin bingung. Jadi jangan Anda membuat kebingungan baru, meskipun itu dalam kebajikan, mungkin dalam pandangan ilmu Anda secara ilmu agama begitu. Anda baik mungkin hari-hari Anda tidak merasa berdosa, sholat sudah dikerjakan 5 waktu, sholat sunat malah mungkin dikerjakan, tengah malam mungkin sholat tahajud sudah, berdusta tidak juga Anda, berkhianat pada orang tidak juga, menjolim orang tidak juga, ya bahkan Anda banyak diam, sudah bagus, sudah hasanat. Tapi yang hasanat itu ma'arif atau tidak? Nah, al-arif di sini ialah mengisi hidup-hidup hari-hari dari hal sebenarnya, dari sudah zikir mengisi lagi, menambah lagi sesuatu yang lebih dalam pada rohani. Misalnya zikir ruh, menggunakan zikir diri atau jiwa, menggunakan zikir kolbun secara mantap, secara perlahan. Di antaranya orang-orang yang ingin belajar ma'rifatullah, dia saat tertentu dia berkhalwat, ya, berkhalwat mungkin 1 jam, tidak berbicara kepada orang, tapi dia duduk menghadap Allah, dia duduk, dia merenung, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ya kan, ya sejam, kalau tidak bisa 1 jam ya setengah jam, 15 menit barangkali ya, mudah-mudahan. Nah, dari yang dulunya ya habis sholat sudah, yang penting kan mengerjakan sholat sudah selesai lah ya. Sekarang itu ya bagus-bagus aja, tidak apa-apa, sekedar berdoa kepada Allah mungkin setengah menit. Sekarang minal hasanati ilal ma'arif, sudah mulailah sekarang saya baca wirid lah, wirid tertentu saya baca, misalnya apalah, seperti misalnya orang duduk di masjid baca habis sholat, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali ya. Baca ini bagus juga, ini amanah rasul, ini kenapa dibaca orang berulang-ulang ya? Ya sudah, saya baca aja ulang-ulang 3 kali kah saya baca. Ayat kursi mungkin 1 kali dibaca. Mulailah ada wirid dari
dari mungkin tidak berwirid jadi berwirid, atau mungkin wiridnya kecil ditambah wiridnya gitu. Min ilal ma'arif wa minal ma'arif ila darajat. Nah, sekarang dari ma'arif tadi, dari sudah yang dilakukan itu wisdom, sudah bijaksana, mengisi waktu dengan tepat, dengan wirid, dengan bacaan kepada Allah, naik lagi dia. Apa itu? Dari ma'arif ila derajat, kepada derajat. Nah, derajat ini biasanya adalah jenjang zikrullah. Jadi mengkhususkan diri di waktu-waktu tertentu untuk berzikir. Mungkin tadi masih bermuafakah kepada waktu 5 kali sehari dalam sholat, ada wirid sedikit lah, mungkin habis sholat sudah ada wirid sekitar 10 menit. Sekarang membuat waktu khusus lagi. Nah, waktu khusus yang saya istilahkan itu berkhalwat, itu adalah menaikkan atau berzikir secara derajat. La ilaha illallah ku baca ini hari ini 100 kali di waktu tengah malam misalnya. Astagfirullah, la ilaha illallah, atau astagfirullahaladzim saya baca 100 kali ini. Yang biasa kan mungkin 7 kali dibaca, atau sekarang 100 kali. Wa minad darajati ilal qurbah, dan daripada derajat ilal qurbah. Asalnya mungkin kita dulu perbuatan hasanat yang kita perbuat atau kebaikan-kebaikan, kita mengharap surga. Kita harus mengharap surga. Kita mengharap surga Allah dan ridha, mungkin keridhaan Allah juga. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang tiada harapan apa-apa. Sekarang wa minad darajati ilal qurbah. Wah, kalau baca malam ini saya baca ini padilahnya begini, padilahnya saya akan menjadi orang yang dekat, padilahnya saya akan menjadi mendapatkan rezeki saya banyak dan sebagainya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Sekarang minad darajati ilal qurbah, yang penting itu adalah Allah, yang saya lakukan ini Allah suka atau tidak, apakah Allah ini dengan saya lakukan ini saya akan mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting bagaimana caranya saya untuk dekat kepada Allah. Subhanallah. Wa minal qurbati walijati nafsaniyah. Dan dari kurbah itulah memahami tentang kondisi, sampai akhirnya memahami tentang diri, ketiadaartian diri sebagai manusia, ketidakada artian eksistensi kita, kecuali yang bereksistensi dalam kehidupan dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila lajatir rohaniyah, pada saat itulah kita merasakan asik dan masuk, merasakan kelejatan, ya, ruhaniyah kita, kenikmatan ruhaniyah kita. Ternyata beramalia ini enak sekali. Maka wahwa tarku ma siwallahi ta'ala wal insbihi, maka saat itulah kita berada pada posisi puncak, yaitu tidak ada yang kita ingat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita. Ya Allah, apa yang diingat pada Allah ta'ala itu hanya 2, jalal dan jamal, kebesaran dan keindahan Allah. Boleh ditambah jalal, jamal, jalal, kamal, kesempurnaan Allah. Itu aja yang diingat. Sifat Allah, asma Allah, sifat Allah, asma Allah, perbuatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Maka orang-orang yang melakukan seperti ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, bi'ainil yakin, dengan pemahamannya yang yakin, dengan menyadari keadaan seperti itu, maka orang ini sudah melakukan taubat, yaitu taubatul khas, taubatnya orang khawas, dari sesuatu yang sifatnya hal-hal yang mungkin tidak berdosa. Ya, duduk mungkin mendengarkan apa, musik-musik tentang alam, mungkin itu tidak berdosa, bagus saja, apa-apa. Duduk melihat, mengerjakan sesuatu yang apalagi bermanfaat, memperbaiki rumah apa itu. Tapi
mulai diatur yang mana yang perlu diperbaiki, mana tidak, kemudian sisanya diisi dengan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kegiatan-kegiatan khusus yang sifatnya qurbah sampai pada titik hilangnya ingatan kecuali kepada selain Allah dalam beberapa waktu itu. Sehingga mungkin dalam satu hari dia mungkin ada ya 10 menit lah dia lupakan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, inilah taubat orang khawas. Wa haula'il mazkurati mina kasbil wujud wa kasbil wujudi janbun kamakila. Maka ketika orang yang sudah pada sampai titik tadi, titik bahwa yang diingatnya hanya Allah, bahkan tubuhnya, dirinya sendiri lupa dia sementara waktu, ya mungkin sementara waktu 5 menit, mungkin 10 menit, kalau bisa sampai terjadi seperti itu, maka dia sudah melupakannya makna kediriannya, nafsannya, keinsanannya. Oh, nafsannya asik nih. Sehingga karena itu orang-orang ahli ma'rifatullah mengatakan, kila sebagaimana dikatakan, wujuduka janbun la yuqasu bihi janbun akhar. Karena sesungguhnya wujudmu kamu, adanya kamu itulah yang menjadikan kamu sesungguhnya berada pada satu titik dosa. Kayak dosa apa itu kalau agama lain tuh ada kayak dosa keturunan ya, dosa keturunan. Jadi saya dosa, bukan seperti itu. Maksudnya adalah biang kita inilah yang menjadikan kita itu berdosa. Begini saudara sekalian, contohnya di dalam ilmu keagamaan itu kita dilarang riya, takabur, sum'ah, ya kan? Nah, takabur, riya itu kenapa jadi orang itu bisa takabur, riya, sum'ah? Karena dia merasakan ada eksistensi dirinya. Kalau dia tidak lagi merasakan eksistensi dirinya, tentang dirinya itu hebat atau apa, ndak ada takabur, ndak ada riya. Jadi selama orang masih merasakan eksistensi wujudnya itu ada, maka ketika itu dia masih memungkinkan terjadinya riya, memungkinkan terjadinya sum'ah, meskipun dia orang alim. Mungkin seperti anda nih orang alim, ustadz, guru-guru sekarang nih, atau jadi seh-seh. Kalau anda masih merasakan diri anda itu ada, eksistensi anda ada, maka anda itu biangnya dosa anda. Biangnya itu apa ya? Sumber, markazul janbi, ya, sumber atau markasnya, sarangnya dari dosa-dosa itu ada. Sehingga orang-orang sufi mengatakan, orang-orang tasawuf mengatakan, dirimu itulah, ketika engkau masih melihat dirimu itulah biangnya dosa kalian. Karena itu ketika anda sudah berada pada titik kesadaran nafsaniyah anda itu tidak ada berarti sama sekali kecuali kebesaran keagungan Allah yang anda lihat, memandang, maka saat itu anda sudah menghilangkan dosa-dosa. Saat itulah yang terjadi taubat yang sebenar-benarnya. Walidzalika kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marratin. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istighfar, astaghfirullahaladzim, ialah 100 kali pada setiap hari. Ini dalam hadis ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. 100 kali Nabi istighfar. Maka bagaimana kita saat-saat tertentu melakukan istighfar, astagfirullahaladzim, melihat kealpaan kita dan melihat perbuatan kita itu adalah biang, banyak terjadinya biang dosa-dosa, maka kita mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sambil melihat kelalaian diri kita sesempurna mungkin, sehingga mau tidak mau kita harus saat melenyapkan eksistensi apa yang pernah kita lakukan selama ini tidak ada berarti sama apapun kecuali hanyalah banyak dosa-dosa. Jadi kalau ibarat istilah komputer itu mah apa ya, mengupdate diri ya, update lagi ya, up to date ya, buat atau mengupgrade ya, serah aja lah bahasanya. Anda mungkinnya Anda ahli komputer ya, atau merestrak ya, direstrak, dikumpulkan yang mana salah, tutup semuanya. Oh ternyata ini udah bisa direstrak lagi nih,
Ini bed semuanya, ini di bed ini dibersihkan semuanya, diformat ulang. Nah, kalau diformat ulang itu pasti bersih dosa-dosa. Inilah taubat orang khawas. Wastaghfir li janbika. Quran surah Ghafir ayat 55. Maka meminta ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian. Wa li janbi wujudika. Maka dosa itu adalah wujudmu. Nah, inilah makna yang sebenarnya arju an kulli ma siwallah ilaihi, yaitu kembalinya taubat yang disebut dengan taubat khas itu ialah kembalinya seseorang dari segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka wadukul pisul lamil qurbah bil akhirah, karena itu orang ini akan masuk kepada satu jenjang kedamaian kurbah itu dari kata-kata qorib juga, orang-orang muqarrabunnya, orang-orang bersama Allah bil akhirah, di akhirat kelak. Wa najru ila wajhillahi ta'ala, sehingga yang dilihatnya hanyalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada orang-orang yang bisa melakukan taubat. Tingkat khawas ini paling tidak sehari atau seminggu sekali kita melakukan seperti itu. Ya, tidak banyak yang kita capai dalam hidup ini kecuali kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Dengan hidayah dan taufik Allah lah segala-galanya bisa terjadi pada diri kita. Tetapi yakinlah Anda adalah yang mendengarkan video saya ini, yang Anda semua di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta maaf, minta ridha kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.